Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, Mas Anies baru saja memberikan statement yang optimistik ketika ditanya oleh para wartawan, surveinya nomor 3 terus kan gitu. Jadi kata Mas Anies, ya hasil yang paling akurat itu adalah pada tanggal 14 Februari 2024. Artinya, ya, survei yang paling akurat juga itu pada saat dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Ketika Mas Anies menyampaikan ini, ya nadanya, ya nada tidak khawatir. Di beberapa survei, Mas Anies ditemukan atau ditempatkan pada posisi ketiga. Ya, rata-rata semua survei menempatkan posisi seperti itu, tapi selisihnya berbeda-beda. Maksud selisih berbeda-beda itu, misalkan yang lain di atas 30, Mas Anies antara 26, 27, 28 gitu. Tapi ada juga yang lebih asik untuk tidak mengatakannya aneh gitu, bahwa Mas Anies itu di bawah 15% gitu elektabilitasnya. Tapi apapun survei, ya kita hormati yang melakukan survei maupun lembaganya. Yang pasti Mas Anies itu tidak gentar sedikit pun, tidak pesimis sedikit pun, tidak grogi sedikit pun. Menurutnya hasil survei itu baik untuk memberikan saran, masukan, juga background, data terkini, data termutakhir. Jadi dia hormati hasil itu semua sebagai bahan masukan dia dalam melangkah gitu. Soal urutan ketiga ini juga merupakan satu spekulasi yang lain gitu. Ketika Mas Anies memang sulit dijerat dengan perkara hukum, maka satu-satunya cara adalah memperlemah Mas Anies dalam persepsi publik gitu. Wah, Anies mah lemah, nggak mungkin menang gitu. Anies udah mentok gitu kan, segitu Anies tidak mungkin bisa naik lagi, kalahlah sama Ganjar sama Pak Prabowo, angkanya udah menunjukkan tanda-tanda itu. Anies itu ya menurun drastis terus gitu. Nah, itu kata-kata seperti itu sebenarnya juga besar kemungkinan diorkestrasi untuk menunjukkan kepada publik bahwa Mas Anies itu lemah. Nah, biasanya ya ada sebagian masyarakat yang berusaha atau menjadi tetap pendukung setia, tapi ada juga yang ketika melihat pemimpinnya itu lemah, hatinya galau dan kemudian menang nggak sih ini gitu, kuat nggak sih ini. Nah, itu pelan-pelan berpindah ke lain hati itu gitu. Jadi ada para pemilih yang pilihannya itu berdasarkan sentimen seperti itu gitu. Jadi bukan strong voter gitu, tapi galau voternya itu galau, pemilih galau gitu. Jadi mereka hanya menjadi follower aja, ikut-ikut mana yang kuat gitu. Nah, sepertinya ada ya pihak yang juga mungkin berusaha untuk membangun persepsi itu supaya Mas Anies itu terlihat lemah gitu. Tetapi dari statement tadi ya menunjukkan bahwa Mas Anies itu ya tidak khawatir sedikit pun gitu. Menurut Mas Anies ya survei naik dan turun itu biasa. Ya benar juga sih. Ganjar kadang-kadang naik terus trennya turun gitu. Kemudian Prabowo juga sama, tiba-tiba turun drastis gitu. Ketika ia bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi kan para pemilih yang sudah mengeluarkan darah dan air mata dan logistik ya kan, meluangkan waktu untuk berkampanye, Pak Prabowo kecewa
kemudian turun, bahwa kemudian Mas Prabowo juga kemudian rebound atau naik kembali, menguat kembali, ya itu perjalanan dan dinamika. Makanya kata Mas Anies, naik turun itu ya biasa gitu. Elektabilitas naik turun itu biasa, ya kan, nggak usah istilahnya ya nggak usah terlalu khawatir gitu. Karena itu memang tren biasa. Yang paling penting adalah kata Mas Anies, maksudnya kami, Mas Anies dan seluruh timnya itu terus melakukan sosialisasi, terus kemudian memperkenalkan tidak hanya sosok Mas Anies seperti apa, tetapi yang jauh lebih penting kata Mas Anies itu adalah mensosialisasikan gagasan dan program-program yang akan dilakukan bila mana ia menjadi insya Allah presiden tuh. Gitu. Jadi concern dia tentang petani, concern dia tentang nelayan, concern dia tentang penggajian dan pengupahan, concern dia tentang kesehatan, concern dia tentang lapangan pekerjaan, concern dia tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah, di kampung-kampung, di desa-desa yang jauh dari Jakarta. Bagaimana ia mau melakukan pemerataan dengan menggambarkan negara Indonesia di tengah malam, ya kan, dengan lampu-lampu, sebarannya seperti apa. Ada yang daerahnya gelap sekali, ada yang terang benderang, gitu. Nah, pemerataan itu amat sangat menarik tuh ketika Mas Anies menunjukkan ya daerah-daerah di Indonesia yang sudah diterangi dan yang masih belum optimal diterangi itu di mana saja. Nah, jadi ketimbang khawatir terhadap survei yang menempatkannya pada posisi ketiga terus gitu, Mas Anies tetap optimis dan terus menyerukan kepada seluruh simpatisan dan pendukungnya untuk tak kenal lelah memperkenalkan Mas Anies, memperkenalkan kebijakan-kebijakannya yang akan dibuat dan akan dilakukan oleh Mas Anies seperti apa yang terjadi di Jakarta. Nah, Mas Anies juga sebenarnya sama dengan seluruh capres yang lain, termasuk juga dengan Pak Jokowi, bahwa ada hal-hal ya yang pasti bisa dilanjutkan karena itu baik dan memberikan manfaat. Itu semua capres juga sebenarnya hatinya itu seperti itu. Tetapi bila mana ada kebijakan, ada program, ya, ada sesuatu yang dirasa kurang baik, yang dirasa kurang sempurna, yang dirasa salah, bahkan merugikan masyarakat, bahkan merugikan rakyat. Nah, itu kan semua capres akan melakukan yang sama, termasuk Pak Jokowi. Masa kebijakan merugikan tidak dirubah, ya kan? Kebijakan yang menyengsarakan rakyat misalkan masa tidak bisa dirubah. Nah, itulah kenapa, ya kan, kenapa jargon tentang perubahan dan kesinambungan itu yang dimaksudkan gitu. Tetapi masyarakat dan lawan-lawanan politik Mas Anies itu mentwist itu dengan diplomasi sederhana. Masa pembangunan harus dilakukan seperti pom bensin, kembali titik nol? Nah, itu saya agak susah tuh mencernanya gitu loh. Ya misalkan bangun MRT itu dibangun oleh gubernur-gubernur terdahulu, bahkan dirintisnya juga dari dahulu. Nah, setiap gubernur itu melanjutkan hal yang baik itu, ya kan, termasuk oleh Pak Jokowi, Ahok, Fauzi Wibowo, dan Mas Anies. Jadi segala sesuatu yang ya asasnya adalah kemaslahatan publik, kemanfaatan publik, siapapun capresnya, siapapun presidennya wajib melanjutkan. Sebaliknya, apabila kebijakan ini tidak akurat, ya, kemudian salah, bahkan menyengsarakan, bahkan meninggalkan masyarakat, ya harus diperbaiki, bos.
harus dirubah. Ya kan, biar nggak mislek deh. Jadi publik tuh selalu dicekoki dengan kampanye-kampanye bahwa perubahan itu tidak baik gitu. Jangan alergi dengan kata perubahan. Nah, kembali ke survei tadi, ya Mas Anies menegaskan yang penting ya hasil di tanggal 14 Februari 2024. Yang penting simpatisan, pendukung, dan masyarakat melihat Pilpres itu tidak hanya sosoknya, tapi apa kebijakannya yang akan dan telah ia pernah buktikan gitu. Ya supaya masyarakat, supaya kita semua ini termasuk kawan baik itu mulai belajar melihat politik itu, substansi politik itu apa gitu. Substansinya ya bukan bagi-bagi kaos, bukan ngene ya kan, bukan pencitraan doang gitu. Ya udah gak penting. Terus pertemuan-pertemuan partai koalisi juga sudah harus diarahkan untuk ketika bertemu bahwa kita bersepakat dengan gagasan ini gitu. Jadi udah nggak zamannya lagi cuma jurus-jurus kembangan doang, nari-nari ya kan di panggung, kemudian ujungnya cawapres rebutan itu. Enggak. Kita semua, terutama kawan baik semua ya, masyarakat itu harus mendorong dan meminta dan melihat ya pertarungan politik itu tidak hanya pada figur, pada jabatan, tapi pada substansi ya, pada materi, pada program kerja, pada rekam jejak gitu. Demikian kawan baik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di Rizwan Channel. Terima kasih.